Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah halaman 198 sampai dengan 199. Untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, Kurikulum Merdeka Belajar, edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Tak lupa juga untuk kunjungi website kami yaitu 1001ide.com dan kunjungi Instagram kami di 1001ide. Silakan dibuka bukunya, perhatikan pada halaman 198 soal latihan 4.4. Yang pertama, manakah dari diagram panah berikut ini yang menggambarkan korespondensi satu-satu? Jelaskan. Maka jawabannya, kita lihat dulu definisi dari korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu adalah fungsi khusus yang memasangkan tepat satu untuk setiap anggota daerah asal maupun daerah kawan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa setiap anggota dari daerah asal maupun dari daerah kawan hanya mempunyai satu pasang. Maka jawabannya, yang menggambarkan korespondensi satu-satu adalah gambar I3, I4, dan I5. Karena setiap daerah asal, yaitu A, maupun daerah kawan, yaitu B, hanya mempunyai satu pasang. Perhatikan pada bagian I yang ketiga. Pada I3, A berpasangan dengan F, itu satu pasang. Kemudian B satu kali berpasangan dengan D. Perhatikan juga pada I4, di mana A berpasangan dengan D, kemudian B berpasangan dengan F, C berpasangan dengan E, dan D berpasangan dengan G. Selanjutnya perhatikan pada I yang kelima, di mana anggotanya terdiri di B. B itu berpasangan dengan E. Nah, ini karena berpasangan satu pasang, masing-masing satu pasang, baik daerah asal maupun di daerah kawan. Kemudian perhatikan yang bukan korespondensi. Nah, yang bukan korespondensi satu-satu adalah I2 dengan I1 dengan I2. Alasannya apa? Nah, ini. Untuk yang I yang pertama, di mana C dengan F itu tidak mempunyai pasangan. Perhatikan pada A, daerah asal, C tidak mempunyai pasangan. Kemudian di daerah yang B, begitu juga F tidak mempunyai pasangan. Kemudian untuk I yang kedua ini alasannya kenapa bukan korespondensi? Karena untuk yang F, perhatikan pada daerah B, yaitu daerah kawan, F itu tidak mempunyai pasangan, sehingga bukan merupakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya soal yang kedua, manakah di antara himpunan pasangan berikut yang termasuk korespondensi satu-satu? Jelaskan. Maka jawabannya, jadi kita kembali tetap ke yang namanya definisi dari korespondensi satu-satu, di mana korespondensi satu-satu bahwa setiap anggota dari daerah asal maupun dari daerah kawan hanya mempunyai satu pasang. Maka yang menggambarkan korespondensi satu-satu adalah A, C dengan E. Alasannya, karena setiap daerah asal maupun daerah kawan hanya mempunyai satu pasang. Perhatikan untuk yang A. Daerah asalnya adalah 1, 2, dan 3. 1 berpasangannya hanya dengan 1. 2 berpasangan dengan 2.
3 berpasangan dengan 3. Begitu juga daerah kawannya, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan 2, 3 dengan berpasangan dengan 3. Kemudian yang C, perhatikan. Daerah asalnya adalah A, 2, dan B. Berarti A berpasangan angka 2, 2 berpasangan dengan B, dan B berpasangan dengan A. Begitu juga daerah kawannya, yaitu A, yang itu 2, B dengan A, di mana 2 berpasangan dengan A, B berpasangan dengan 2, dan A berpasangan dengan B. Kemudian perhatikan yang E. Nah, yang E juga sama, daerah asalnya adalah 5, 6, dan 7. Itu berpasangan hanya dengan 5 dengan 6. Kemudian 6 di daerah asal berpasangan dengan 7 di daerah kawan, dan 7 di daerah asal berpasangan dengan 5 di daerah kawan. Begitupun juga sebaliknya. Sedangkan yang bukan korespondensi adalah B, D dengan F. Nah, alasannya apa? Alasannya perhatikan pada B, 2 pada daerah asal mempunyai 3 pasang. Berarti angka 2 ini dia berpasangan dengan 2, kemudian 2 juga berpasangan dengan 4, 2 juga berpasangan dengan 6, sehingga mempunyai menjadi 3 pasang untuk angka 2 ini. Kemudian untuk yang D, perhatikan P pada daerah kawan. Daerah kawan itu berarti P yang P, Q dengan P. Perhatikan P-nya. P yang P ini berpasangan dengan angka 1, P juga berpasangan dengan angka 3. Jadi dia 2 pasang. Kemudian yang F, alasannya yang F, karena A pada daerah asal. Berarti daerah asal itu dia A, B dengan A, di mana A-nya dia berpasangan dengan X, A juga berpasangan dengan Y, sehingga pasangan A ini ada 2 pasang, sehingga tidak termasuk korespondensi 1-1. Selanjutnya nomor 3 pada bagian ayo berpikir kritis. Subarno mengatakan bahwa setiap 2 himpunan yang banyak anggotanya sama pasti selalu dapat dikatakan korespondensi 1-1. Tetapi Sunardi tidak setuju dengan pendapat Subarno, karena 2 himpunan yang dapat dinyatakan dengan korespondensi 1-1 memiliki hubungan yang khusus. Setujukah kalian dengan pendapat Sunardi? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, setuju dengan pendapat Sunardi. Jadi kita kembali lagi ke definisi dari korespondensi 1-1. Kenapa setuju dengan pendapat Sunardi? Bahwa karena pada korespondensi 1-1 harus memiliki hubungan khusus. Hubungan khususnya itu bahwa setiap 2 himpunan anggotanya sama. Terus yang kedua, bahwa setiap anggota asal maupun dari daerah kawan hanya mempunyai 1 pasang. Sedangkan kalau kita lihat, perhatikan di sini, Subarno hanya mengatakan bahwa untuk korespondensi 1-1 itu adalah bahwa 2 himpunan itu sama banyaknya. Nah, harusnya ada lagi syarat yang lain, yaitu mempunyai fungsi atau syarat khusus, di mana setiap anggota asal maupun dari anggota daerah kawan hanya mempunyai 1 pasang. Selanjutnya soal nomor 4. Pada bagian ayo berpikir kreatif. Temukan kejadian sehari-hari di sekitar kalian yang menunjukkan sebagai korespondensi 1-1. Presentasikan secara singkat temuan kalian di depan kelas. Nah, ini jawabannya. Jadi korespondensi 1-1 dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, siswa dalam kelas dengan nomor absennya. Jadi bahwa satu siswa itu hanya memiliki 1 nomor absen. Dan sebaliknya juga bahwa 1 nomor absen itu dimiliki oleh 1 siswa. Jadi tidak ada siswa yang memiliki 2 nomor absen. Begitupun juga 1 nomor absen tidak mungkin dimiliki oleh 2 siswa. Sehingga siswa di dalam kelas dengan nomor absennya termasuk korespondensi 1-1. Atau seseorang dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi kalau perhatikan di dalam nomor induk kependudukan, bahwa 1 penduduk itu hanya mempunyai 1 nomor induk atau 1 NIK.
Dan sebaliknya, satu nomor NIK hanya dimiliki oleh satu penduduk. Jadi tidak ada penduduk yang mempunyai 2 nomor NIK, ataupun juga tidak ada satu NIK yang dimiliki oleh 2 penduduk. Atau contoh yang lain, siswa dengan nomor induk siswa nasional atau INISN. Jadi satu siswa itu hanya mempunyai satu nomor ISN. Dan sebaliknya, satu nomor SN hanya dimiliki satu siswa. Jadi penekanannya bahwa tidak ada siswa yang mempunyai 2 nomor NISN. Begitu juga satu NISN tidak mungkin dimiliki oleh 2 siswa atau lebih. Atau contoh yang ketiga, rumah dengan nomor rumah. Jadi satu rumah itu hanya mempunyai satu nomor rumah. Dan sebaliknya, satu nomor rumah hanya dimiliki oleh satu rumah. Jadi intinya itu bahwa satu rumah dia hanya akan memiliki satu nomor rumah. Tidak bisa 2, tidak bisa 3. Begitu juga untuk satu nomor itu tidak mungkin dimiliki oleh lebih dari satu rumah. Selanjutnya, soal yang kelima. Apabila diketahui banyak 2 anggota himpunan seperti berikut ini, maka ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Untuk yang A, di mana NA sama dengan NB sama dengan 12. Jadi untuk yang A ini banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan jumlah anggota A, jumlah anggota himpunan A, dengan jumlah anggota himpunan B adalah 12. Sehingga banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B adalah 12 faktorial. Kalau 12 faktorial itu berarti 12 dikalikan 11 dikalikan 10 dikalikan 9 dikalikan 8 dikalikan 7 dikali 6 dikalikan 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1. Hasilnya adalah 479.1.600. Kemudian yang B, ketika jumlah A atau NA sama dengan jumlah B atau NB sama dengan 9, di mana jumlah dari anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B adalah 9. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B adalah 9 faktorial. Berarti kalau 9 faktorial itu berarti 9 dikalikan 8, dikalikan 7, dikalikan 6, dikalikan 5, dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, kemudian dikalikan 1. Maka hasilnya adalah 362.880. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8. Halaman 198 sampai dengan 199. Kurikulum Merdeka Belajar edisi tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.